Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya sahabat AJ Channel semua, khusus hari ini kita banyak membahas tentang satu orang yang bernama Laode Umar Bonte. Itu ya kalau tidak salah namanya. Dan kenapa kita angkat? Karena ini untuk pembekalan, untuk pendidikan politik bagi rakyat Indonesia agar kita bisa menggunakan kewarasan kita, akal sehat kita. Jangan sampai kemudian kita terombang-ambing oleh kata-kata yang tidak layak menjadi tuntunan ya. Kita tahu Laode Umar Bonte beberapa hari lalu membuat sebuah video yang mencoba menegasikan Anies Baswedan dan kemudian bahkan dengan sangat keji menggunakan hal yang rasis. Itu tentu tidak menjadi sebuah contoh yang baik. Kan dia katanya seorang pemimpin, ngakunya pemimpin dia. Ngakunya dia ketua umum DPP KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia ya, kalau nggak salah kepanjangannya ya. Dan ketum DPP KNPI itu ada juga yang lain. Tapi oke lah ya, itu kita tidak akan masuk ke wilayah situ. Yang pasti, kok kenapa dia mengaku sebagai ketum KNPI, tapi kata-katanya rasis, kata-katanya memecah belah. Nah, sudah ada pernyataan setelah respon publik luar biasa, ya, memberikan kata-kata, kalimat-kalimat yang menohok kembali kepada dia. Tapi saya berharap di video ini kemudian kita memahami seseorang berbicara seperti ini tuh ada alasannya. Nah, jadi sehingga kita nanti akan berkata, oh pantas orang ini mengatakan begini karena oh latar belakangnya begini gitu maksudnya ya. Dan kita akan kupas, kita akan kuliti hari ini ya, sehingga bagaimana proses kena batunya Laode Umar Bonte ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita tidak akan berbicara terlalu mendalam ya, cukup di wilayah-wilayah yang sebetulnya sangat mudah juga kita akses secara sama-sama di internet ya, tapi ada teman saya yang bahkan sebetulnya bisa mengatakan hal yang jauh lebih mengerikan ya. Saya bisa telanjangi dia siapa, istrinya di mana saja, pernah checking di mana saja, sama siapa saja, rekening berapa, dapat transfer dari mana saja, belanja kemana saja, pernah nonton video porno apa saja, anaknya perilakunya seperti apa, pola hidupnya, pola makannya, dan semua data detail lainnya. Ngeri kali nih kalau benar-benar dibongkar ya. Dan datanya ada gitu. Ya, tentu orang ini adalah orang yang sangat mumpuni, tapi kita tidak perlu sebutkan namanya ya, jangan. Dan kita tidak akan masuk terlalu jauh ke situ ya. Kita akan coba di wilayah-wilayah permukaan saja seperti biasa ya, ala-ala rakyat jelata seperti kita. Kita akan coba bongkar melalui alat pencari yang namanya Google. Itu pakai chat GPT juga saya kira sudah bisa ketahuan ya sekarang di tracking. Nah, sehingga kita akan coba melihat ya ini Laode Umar Bonte di kuliti SJ kena batunya. Begitu judulnya ya. Kita lihat pertama dari, nah ini nih, ini mengerikan juga ini nih ya. Ini ada, sebentar ya, saya ganti mic dulu. Oke. Kabelnya. Oke. Ya, kita coba ganti mic biar lebih terdengar. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, itu kita lihat judulnya di Kompas ya. Seorang wakil rakyat dilaporkan hamili gadis 16 tahun. Waduh. Siapa dia? Kita sedang membahas siapa ya? Oke, kita lihat. Ini kabar lama ini. Jadi ini jejak digital.
Kompas.com ya, tanggal 27 Februari tahun 2015. Oh, ilustrasinya begini nih. Oke. Anggota DPRD Kota Kendari berinisial UB. UB siapa ya? Dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara Sultra dalam kasus asusila. UB, anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, diduga telah menghamili remaja 16 tahun dengan inisial AY. Saat ini AY bahkan telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Astagfirullahaladzim. Yang kita bahas adalah Laude Umar Bonte ya. Ini UB. Apakah itu? Nanti kita telaah, nanti kita lihat. Jumiati, Ibu AY mengaku terpaksa melaporkan kasus ini ke polisi lantaran anggota dewan itu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia tidak bertanggung jawab, sudah dibantu saat pil caleg, malah dikasih begini kita, katanya ya, melaporkan oknum anggota DPRD Kendari itu. Kasus yang menimpa anaknya, kata Jumiati, berawal dari sekitar September 2014 lalu saat UB mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kendari. UB datang ke rumahnya, Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kendari untuk melakukan sosialisasi. Di situ dia melihat anak saya tidak tahu kalau setelah itu ada hubungan di antara mereka berdua. Selang beberapa bulan ia melihat perubahan di tubuh anaknya, perutnya membesar, dan seterusnya ya. Hingga dimintai pertanggungjawaban, UB kemudian menikahi AY di bawah tangan tanpa surat nikah. Beberapa bulan kemudian UB tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya. UB hanya menafkahi anaknya selama 2 bulan sebesar 500.000 per bulan. Setelah itu, oknum anggota dewan itu tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Nah, dan seterusnya. Kita nggak akan terlalu panjang lebar, karena ini masih disebut inisialnya UB ya. Dan kita lihat, ini ada berita lain lagi nih. Ini kan Kompas. Nah, di sini jelas disebutin. Fotonya dimunculin. Ini apa, aneka info unik. Apa tulisannya itu ya. Coba saya lihat dulu deh nama websitenya nih. Aneka info unik wordpress.com. Anggota Kendari, DPRD Kendari dari PDIP diduga hamil gadis 16 tahun. Ini orangnya. Laude Umar Bonte. Ini jelas disebut ini seorang anggota DPRD Kota Kendari dari Partai PDIP bernama Laude Umar Bonte atau UB. Nah, UB. Usianya waktu itu 35 tahun. Berarti sekarang berapa ya? 45. Seumuran sama saya. Dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara dalam kasus asusila karena diduga menghamili remaja berinisial AY. Oke, sampai titik ini cukup ya. Berarti yang di berita Kompas tadi diperkuat oleh berita ini dan menunjukkan bahwa UB itu adalah Laude Umar Bonte. Oke, nah inilah jejak digital yang saya kira tidak bisa lagi dipungkiri. Fakta, pantas saja gitu. Kan maksud kita begitu. Maksud kita bukan mau kemudian mengobrak-abrik aib seseorang segala macam. Oh tidak, ini sih fakta digital saja, data digital, jejak digital gitu yang berbicara. Maka tentu ini menjadi persoalan bersama gitu. Untuk kita yuk mari. Jadi saya mengajak begitu. Yuk mari kita pahami. Orang emang gitu dia. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke berita hari ini. Umar Bonte, Ketua KNPI buka suara soal video yang dianggap rasis ke Anies. Jadi kita langsung cepat saja ya memberi penjelasan tentang video viral itu yang dianggap rasis terhadap Anies Baswedan. Dia menjelaskan dia tidak pernah bermaksud rasis. Ya pastilah dia harus membela diri. Kalau nggak bela diri bukan politisi namanya. Jadi video yang beredar itu tidak pernah kita bermaksud untuk rasis. Justru kita ingin mengingatkan bahwa dalam pentas politik ke depan tidak boleh mengangkat isu rasis, menghina atau menggerakkan orang dalam potensi dirinya. Lihat, kengacoannya berpikir. Dia jelas-jelas rasis. Dia jelas-jelas bilang bahwa pemimpin ini harus warga negara pribumi asli. Itu rasis namanya. Karena calon presiden, calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Siapapun boleh yang sudah punya kewarganegaraan Indonesia dan dia tidak pernah punya kewarganegaraan lain. Clear, cukup di situ. Anda sekarang mencoba mengkotak-kotakan. Bahkan ada kalimat ya bahwa para penjajah Belanda itu yang ratusan tahun yang lalu sudah beranak pinak dan itu keturunannya penjajah juga. Hei, apakah
kita ini bisa untuk minta tidak dilahirkan dari orang tua kita? Kacau kali itu pikiran. Nggak bisa itu di dosa turunan itu nggak bisa ada seperti itu. Kacau kali ini ya. Oke, kita lihat. Dia sudah rasis malah bilang, maksud saya bilang untuk tidak boleh rasis. Kan di mana itu akal sehatnya? Boleh-boleh saja kita menjadi presiden, menjadi apa itu boleh-boleh saja. Tetapi pilihan politik saya bisa saja kemukakan seperti itu. Ya Anda terserah gitu. Anda nggak akan pilih Anies, ya urusan Anda. Tapi ketika Anda rasis terhadap Anies, ini persoalan gitu. Umar Bonte mengatakan dia mengakui Anies adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mencalonkan diri. Kalau Anda mengakui bahwa Anies berhak mencalonkan diri, Anda nggak perlu bilang, Anies jangan jadi presiden. Loh. Kalau Anda mau bilang, Ganjar harus jadi presiden, mari kita usahakan gimana pun caranya Ganjar jadi presiden. Itu hak Anda, kita nggak akan komentarin. Urusan Anda itu. Tapi kemudian Anda bilang jangan pilih Anies karena Anies bukan pribumi asli dan seterusnya. Ini apalagi dikaitkan dengan keturunan Belanda yang sudah beranak pinak. Mereka juga tetap penjajah. Nanti kita lihat bukti kalimat itu ya. Dan ini Anda sudah betul-betul membuat sakit hati banyak sekali warga Indonesia. Mungkin jutaan, mungkin belasan juta, sangat mungkin juga puluhan juta. Dan ini nggak bisa dibiarkan. Namun Umar Bonte mengaku tidak memilih Anies. Ya terserah gitu, nggak ada yang bisa. Pak Anies kan warga negara Indonesia, dia punya hak, nggak ada masalah dengan Pak Anies. Tapi saya tidak memilih dia gitu. Jadi ini bukan penjelasan saya kira, ini hanya mencari pembenaran saja. Intinya harapan saya dalam video yang beredar itu tidak ada satupun yang menghina atau merendahkan suku bangsa dan memang tidak diperbolehkan. Tapi Anies untuk maju sebagai presiden itu hak dia dan itu bisa. Kalimat itu tidak ada dalam video itu. Gitu. Dan apa tadi ya? Secara undang-undang dia punya hak untuk maju seperti itu dan tidak ada menghina, menyebut tidak ada dan tidak boleh di dalam kontestasi demokrasi menghina dan merendahkan suku bangsa, itu tidak boleh, melanggar undang-undang. Lah Anda sendiri sudah melakukannya dan Anda sudah melanggar undang-undang kan? Ia menyebut setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki tokoh berdasarkan pilihannya, memiliki hak untuk memilih tokoh. Ia menegaskan ada tokoh lain yang dianggap merupakan tokoh terbaik bangsa lain. Bangsa terbaik, mana sih kalimatnya? Bagi saya Anies Baswedan itu sudah warga negara Republik Indonesia dan dia sudah bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh seolah-olah saya tidak mengakui Anies. Aduh, tidak ada pilihan terbaik lain. Jadi ada banyak putra bangsa Indonesia terbaik. Anies Baswedan juga putra bangsa Indonesia terbaik. Ganjar Pranowo, Prabowo, tetapi politik saya yang terbaik. Aduh, ini ngomongnya kok ngelantur ya? Oke. Kalau kita menyampaikan bahwa saya tidak ingin memilih kamu, saya tidak ingin memilih seseorang, itu kan pilihan saya. Bisa saya pilih karena dia ganteng. Bisa saya pilih dia karena dia putih, karena dia cerdas. Jadi itu pilihan-pilihan kita, bukan karena kita rasis. Bukan berarti kita memilih yang lebih pintar karena yang lain bodoh. Enggak, bukan begitu logika berpikirnya. Bukan kita rasis, saya memilih orang karena dia ganteng, bukan yang lain jelek. Lah, terus gimana ya maksudnya ya? Saya memilih karena dia ganteng. Kalau dia ganteng berarti yang lain tidak ganteng kan gitu ya. Saya tidak memilih Anies bukan karena dia bukan orang Indonesia, bukan begitu logikanya. Cuman dalam video itu tidak sempat memberikan penjelasan secara utuh karena itu kan singkat begitu. Nah, saya kira ini yang menjadi titik tolak kita. Dia bilang saya tidak sempat memberikan penjelasan bahwa saya tidak memilih Anies bukan karena dia bukan orang Indonesia. Padahal ini satu kalimat yang selesai hanya dalam hitungan detik. Jadi bohong kalau dia bilang itu karena waktunya singkat. Lah, yang bikin video Anda sendiri, bahkan Anda edit dengan ada boom gitu ya. Terus ada apa lagi segala macam. Itu kan lama bikinnya. Dan TikTok itu, kan Anda posting awalnya di TikTok ya. Itu kan maksimalnya berapa ya? 10 menit sekarang TikTok.
Masih ingat betul video itu sekitar 4 menit sekian gitu, kurang dari 5 menit. Jadi kalau Anda tambah 5 menit lagi, kalau Anda maksudkan itu mau ditayangkan di TikTok, masih bisa, aman. Ini benar-benar Anda ini mencari pembenaran saja gitu. Bukan klarifikasi yang sebenarnya gitu. Aduh, kacau kali ini orang ya. Meski demikian, Umar meminta maaf jika ada orang lain yang merasa terganggu dengan video tersebut. Saya kira kalau Pak Aniesnya sendiri tidak akan terganggu. Yang terganggu itu malah saya dapat kabar dari teman-teman yang punya gelar sama Laude. Mereka teman-teman sedaerahmu yang sama-sama punya nama bergelar Laude, mereka kecewa. Mereka marah. Anda punya itu tidak mencerminkan orang mana? Orang Buton. Orang Buton itu nggak ada yang kalimat kata-katanya seperti Anda itu. Nah, itu gitu. Pak Anies sendiri pasti tidak akan merasa kecewa, marah dan sebagainya. Pak Anies itu relax orangnya. Mau dibully bagaimanapun. Terbukti 5 tahun di Jakarta. Nggak ada kok yang dia seret ke penjara. Ngomong apapun, seburuk apapun tentang Anies, nggak ada yang di penjara. Aman. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau Pak Aniesnya. Tapi kalau saudara-saudara di sana yang bergelar Laude sama kemudian marah, nah itu urusan Anda itu. Minta maaflah ke mereka gitu. Dan juga ke orang-orang yang sudah Anda rendahkan. Kalau video ini artinya, apabila ada orang-orang yang merasa terganggu dengan video ini, saya menyampaikan permohonan maaf. Ya, artinya kalau ada orang yang merasa terganggu tetapi tidak pernah mengatakan sesuatu hal yang salah, tetapi tidak pernah kita mengatakan sesuatu hal yang salah di situ. Nah, gitu kan? Dia membela diri, gitu. Dia minta maaf tapi dia membela diri. Ini bukan permintaan maaf, Bung. Berikut pernyataan lengkapnya. Nah, ini kita sudah tayangkan videonya ya. Tapi saya mau cermati pada ini secara awal aja dia sudah bilang, sebagai Ketua Umum DPP KNPI secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putri terbaik Indonesia. Bangsa ini sudah memberikan ruang begitu besar. Bukan bangsa ini yang memberikan ruang begitu besar kepada Pak Anies, tapi rakyat yang menginginkan Anies menjadi pemimpin gubernur Jakarta. Tidak ada Pak Anies minta-minta jabatan, gak ada. Sekarang terulang. Pak Anies diminta oleh rakyat kok. Didesak, didorong oleh rakyat. Bukan Pak Aniesnya yang pengen. Ini aja udah ngaco ini. Sudah diberi kesempatan jadi menteri, gubernur, cukup itu. Biarlah putra-putri bangsa Indonesia sendiri yang menjadi. Nah, ini kan ini Anda pakai skrip, saya yakin ngomong itu, ya. Karena terlihat dipotong-potong, diambil yang bagian yang baiknya kan gitu. Tahu lah saya juga gitu. Saya setuju Anda lahir di sini, tapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun, mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini, mereka tetap saja penjajah. Nah, gila nggak nih? Mereka, ya, penjajah Belanda memiliki anak cucu dan lahir di sini, mereka tetap saja penjajah. Ini blunder besar yang dilakukan oleh yang mengaku-ngaku ketum DPP KNPI. Luar biasa ini. Ini pasti besok lusa saya yakin akan ada yang melaporkan nih. Dan harus ada yang melaporkan. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang di Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa, tapi mereka tetap saja bukan putra-putri asli Indonesia. Oke, clear, sudah cukup jelas. Kalau kita kaitkan pada kejadian di 2015 tadi bahwa ada yang inisial UB itu menghamili dan seterusnya. Nah, di titik inilah kemudian kita harus memaklumi. Sudahlah, kita maklumi sajalah. Orang begini ya, kalau Laude Bashir tadi bilangnya ini badut gitu. Kalau badut itu nggak perlu dilawan, badut itu tertawakan saja. Begitu ya. Tapi sebagai pendidikan politik ya tadi ini perlu kita sampaikan karena ternyata jelas benar sekali bahwa dia adalah ketua Ganjar Pranowo, ya, ketua relawan Ganjar Pranowo. Dia Garda Pancasila kalau tidak salah ya, nama yang lainnya. Dan dia juga mengaku-ngaku sebagai ketum DPP KNPI yang itu sebetulnya bisa
bisa dipersoalkan juga karena ada ketum DPP yang lain. Bahkan kalau Haris Pratama bikin video KNPI tidak rasis gitu. Artinya kalau yang rasis seperti ini dia bukan KNPI ya. Karena barangkali kan bisa dicermati bahasanya seperti itu ya. Oke, ini luar biasa 800-an yang bergabung. Tapi mohon maaf saya tidak bisa bacakan satu persatu ya. Tapi ya seperti biasa aja lah ya. Kita akan lanjutkan diskusi ini di kolom komentar. Tapi ini yang masuk dari Kalimantan, Pandeglang, Banten, Depok, Madura, Jawa Timur. Wah luar biasa. Laporkan. Ini rata-rata sama isinya ya. Waduh, Cilacap, Cipayung. Luar biasa. Terima kasih ya atas kehadirannya ya. Dan kita berharap jangan ada lagi lah yang begini-begini ya. Tidak produktif gitu, tidak membawa negeri ini menjadi semakin baik, tidak menjadi semakin pintar rakyat kita. Baik, terima kasih sudah membersamai saya di malam hari ini. Tetap semangat, jaga akal waras kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.